Saya dibayar cuma $12 dari nge-freelance sebagai iOS developer. Dan ini adalah sapu pengalaman. Sebelum itu, saya mau kasih tahu ke kamu semua dulu apa itu freelance dan juga apa itu iOS developer. Tolong kamu nonton video ini sampai habis agar kamu mengerti, dan siapa tahu yang nonton video ini ada yang berkeinginan menjadi freelance juga. Pertama, apa itu freelance? Freelance adalah jenis pekerjaan lepas yang dong itu melakukan sebuah pekerjaan untuk klien tanpa dong harus bekerja penuh waktu. Dan juga bukan untuk satu perusahaan khusus. Seringkali dong yang bekerja sebagai freelance itu bisa mengerjakan beberapa proyek dari klien yang berbeda dalam satu waktu. Nah, ini adalah sapu pengertian soal freelance tadi ya. Kedua, apa itu iOS developer? iOS developer itu merupakan orang yang itu bertanggung jawab untuk membuat atau mengembangkan aplikasi untuk perangkat seluler dengan sistem operasi iOS. Oke, kembali ke topik utama. Bagaimana bisa saya dibayar cuma $12? Jadi ini cerita beberapa hari lalu. Saya melihat ada orang yang memposting pekerjaan yang membutuhkan orang yang bisa membuat aplikasi iOS. Di dalam postingan pekerjaan tersebut, dia menaruh range harga dari $10 hingga $50. Dan saat itu, saya mencoba tawaran itu dengan menaruh harga $25. Setiap menawar proyek, saya akan mengambil harga range terakhir lalu dibagi 2. Jadi seumpama $50 dibagi 2 jadi $25. Jadi itu adalah cara saya untuk menawar proyek. Selang beberapa hari, klien mengirimkan saya pesan beserta file proyek. Jika klien sudah mengirimkan file proyek, kemungkinan besar klien tertarik dengan tombol profil. Setelah itu, saya cek dulu file proyek dari klien. Setelah saya cek, saya mengerti, saya langsung bilang ke klien, saya bisa membuat seperti apa yang dia mau. 2 hari saya kerjakan proyek itu, akhirnya selesai, dan saya kirimkan file proyek itu kembali ke klien, dan klien juga puas dengan hasil kerja saya. Dan berikutnya, inilah yang terjadi. Kan tadi di awal penawaran saya taruh harga $25. Setelah proyek itu selesai, saya minta klien membayar sesuai harga yang saya minta di awal tadi. Namun, si klien bilang ini cukup mudah untuk dilakukan siapa saja. Nah, karena sudah keluar kata seperti ini, saya yakin dia tidak akan bayar sesuai harga awal. Lalu saya bertanya, berapa yang kau mau kasih ke saya? Dan itu adalah $10. Ya, $10. Jadi setelah mengerjakan proyek itu, saya cuma akan dibayar $10. Tapi setelah melewati perdebatan yang cukup panjang ya, jadi kita deal di harga $12, cuma naik $2 dari keputusan klien yang pertama. Dan bukan cuma sampai di situ saja, jadi $12 itu akan dipotong biaya admin sebesar $5. Jadi setiap penawaran yang kita menang, nanti tong akan kena potongan sebesar $5. Jadi bersih yang saya dapat adalah $7. Cukup kecil untuk ya. Kalau saya
saya gambarkan projectnya itu seperti cuman beberapa komponen saja yang hilang, jadi saya tinggal menambahnya. Itu pun cukup mudah ya. Jadi saya rasa untuk harga $7 ini anggaplah itu sebagai pengalaman agar di profil freelance saya bisa lebih naik lagi. Nah, untuk kamu yang sudah nonton sampai selesai ini video, bagaimana? Ada yang mau jadi freelance juga? Di freelance tuh kerjanya sangat fleksibel, tidak terpaku pada waktu, tempat, maupun pendidikan.